adik-adik. Di sini aku akan menjelaskan mengenai matematika bab pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama, apa sih bilangan pecahan, lalu jenis-jenis pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, serta yang terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Oke, jadi apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan merupakan bilangan rasional yang berbentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Pembilang merupakan bilangan yang terbagi dan terletak di atas garis datar, sedangkan penyebut merupakan bilangan yang membagi dan terletak di bawah garis datar. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis pecahan. Yang pertama itu ada pecahan biasa, yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya itu ada 1/2, 3/6, 7/10, dan 11/21. Oke, yang kedua itu ada pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat disertai dengan pembilang dan penyebut. Nah, di sini contohnya tuh ada 1, 2/3. Jadi satunya itu merupakan bilangan bulat, dan 2-nya merupakan pembilang, serta 3-nya merupakan penyebut. Yang contoh lainnya itu ada 5, 7/10, 10, 1/2, dan 3, 2/5. Oke, yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang memiliki penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, atau seterusnya. Nah, pecahan desimal ini terdiri dari angka di depan koma dan di belakang koma. Nah, di sini tuh ada contohnya 2/10. Maka kita juga bisa menulis dengan 0,2. Lalu ada 25/100, kita bisa tulis dengan 0,25, dan 8/1000 bisa kita tulis dengan 0,008. Jadi, ada berapa sih angka 0 yang di penyebutnya? Itu jumlahnya akan sama dengan ada berapa angka di belakang koma. Kita lanjut ya, yang keempat atau yang terakhir, yaitu pecahan persen. Nah, pecahan persen merupakan pecahan yang penyebutnya itu berangka 100, dan biasanya disajikan dalam bentuk persen. Di sini ada contohnya 3/100. Nah, kita juga bisa nih nulis menjadi 3%. 15/100 menjadi 15%, dan 68/100 itu menjadi 68%. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, yang pertama, apabila pecahan biasa memiliki penyebut yang sama. Jadi, misalnya terdapat dua pecahan dengan penyebut yang sama dijumlahkan atau dikurangkan, maka kita hanya perlu menjumlahkan atau mengurangkan angka pembilangnya, sedangkan angka penyebutnya itu tetap. Di sini ada contohnya 3/5 ditambah 1/5. Karena dua-duanya penyebutnya sama-sama 5, maka kita tinggal tambahkan aja yang pembilangnya, yaitu 3 ditambah 1. Jadinya 4/5. Nah, di sini ada lagi contohnya 7/11 ditambah 2/11. Karena sama-sama penyebutnya 11, jadi kita tambahkan saja pembilangnya, yaitu 7 ditambah 2. Jadinya 9/11, karena penyebutnya ini sama. Nah, begitupun untuk pengurangan, di sini contohnya ada 3/5 dikurang 1/5. Karena penyebutnya sama-sama 5, maka kita tinggal kurangkan saja pembilangnya, yaitu 3 dikurang 1, sama dengan 2. Untuk penyebutnya sama, yaitu 5. Jadi 3/5 dikurang 1/5 sama dengan 2/5. Oke, selanjutnya, apabila pecahan biasa memiliki penyebut yang berbeda. Nah, kalau misalnya ada dua pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda, dijumlahkan atau dikurangkan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencari KPK dari kedua penyebutnya. Nah, lalu setelah itu samakan penyebut dan ganti pembilang. Lalu yang terakhir kita jumlahkan seperti menjumlahkan pecahan biasa yang memiliki penyebut yang sama, kayak materi yang sebelumnya. Oke, jadi di sini ada contohnya 2/5 ditambah 1/4.
Nah, ini tuh kita samain dulu penyebutnya jadi 20. Kenapa 20? Karena 20 merupakan KPK dari 5 dan 4. Lalu selanjutnya, 20 yang di sini kita bagi dengan 5, yaitu 4. Lalu 4 kita kalikan dengan 2 atau pembilangnya ini nih. Nah, 4 dikali 2 itu kan sama dengan 8. Sebelahnya juga sama, 20 dibagi 4 itu kan hasilnya 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, di sini kan udah sama, 8 per 20 ditambah 5 per 20. Kita pakai konsep yang sebelumnya, jadinya 8 ditambah 5 sama dengan 13, sedangkan penyebutnya itu masih sama, yaitu 20. Jadinya 2 per 5 ditambah 1 per 4 sama dengan 13 per 20. Oke, ada contoh selanjutnya yaitu 3 per 5 dikurang 1 per 3. Nah, berapa sih KPK dari 5 dan 3? Yaitu 15. Nah, kalau udah nemu KPK-nya, kita bagi nih, 15 dibagi 5 itu kan 3. 3 dikali 3 itu 9. Nah, sebelahnya juga sama, 15 dibagi 3 itu 5, lalu dikali 1 sama dengan 5. Karena penyebutnya udah sama nih, sama-sama 15, jadinya kita tinggal 9 dikurang 5 sama dengan 4. Jadinya 3 per 5 dikurang 1 per 3 sama dengan 4 per 15. Sebelumnya, kenalin nama aku Uci. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari Kak Ozana tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Jadi, ada dua cara penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang pertama itu, mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Kemudian penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, kita akan membahas satu-satu nih, dari mulai mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa dan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, yang pertama, mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi, ada 3 langkah untuk mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Yang pertama, kalian harus mengalihkan penyebut dan bilangan biasa. Nah, sebelumnya itu kan di awal kalian udah belajar nih, penyebut itu adalah bilangan yang ada di bawah garis, dan pembilang itu adalah bilangan yang ada di atas garis. Nah, bilangan biasanya itu adalah angka yang ada di depan pecahan. Jadi, kalau kalian lihat contoh, penyebutnya itu kan adalah 3, bilangan biasanya itu 2. Nah, ya langkah pertama itu kalian harus mengalihkan 2 dikali 3, yaitu 6. Nah, kemudian langkah kedua, tambahkan dengan pembilang. Pembilangnya itu kan adalah 4. Hasil kali kalian yang 2 kali 3 itu ditambah 4 sama dengan 10. Nah, kemudian hasil perkalian dan penambahan pada langkah pertama dan langkah kedua ini diletakkan di pembilang dan penyebutnya tetap sama. Jadi, tadi kan kalian udah ngali nih di langkah pertama itu hasilnya 6, di langkah kedua 6 ditambah 4, 10. Nah, 10-nya dijadiin pembilang dan penyebutnya itu tetap sama pecahan campurannya, yaitu 3. Jadi, kalau kalian lihat contoh, itu 2, 4 per 3 itu sama aja dengan 10 per 3. Nah, kemudian penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Jadi ada 2, yaitu apabila penyebutnya sama, dan yang kedua apabila penyebutnya beda. Nah, apabila penyebutnya sama, bilangan biasa dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan biasa. Dan bilangan pecahan dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan pecahan. Jadi, kalian bisa mengurangi atau menjumlahkan bilangan biasa dengan bilangan biasa dan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Nah, yang kedua, apabila penyebutnya beda, ada 2 cara nih. Yang pertama, pecahan diubah menjadi pecahan biasa, lalu dijumlahkan atau dikurangkan seperti pecahan beda penyebut yang udah kalian pelajari sebelumnya sama Kak Uzana. Nah, jadi kalian merubah dulu pecahan campuran yang kalian punya itu, contohnya sama yang kayak tadi aku sebutin.
penyebut dikali bilangan biasa ditambah pembilang, hasilnya ditaruh di pembilang, dan penyebutnya tetap sama penyebut yang ada di pecahan campuran. Atau cara kedua, kalau misalnya penyebutnya beda, angka biasa dapat dijumlahkan atau dikurangkan terlebih dahulu. Kemudian pecahan biasa dijumlah atau dikurangkan seperti pecahan beda penyebut yang sebelumnya juga udah kalian pelajari. Nah, kita langsung masuk ke contohnya biar kalian nggak pusing. Nah, contohnya nih, kalau misalnya kalian mau menjumlahkan bilangan biasa dulu dan menjumlahkan pecahan. Jadi, ada pecahan 5, 2/3 ditambah 1, 3/4. Nah, bilangan biasa di sini itu kan ada 5 dan ada 1. Nah, kalian harus jumlahin dulu nih, 5 ditambah 1. Baru nanti 2/3 ditambah 3/4 dijumlahin. Nah, seperti penjumlahan pecahan biasa yang beda penyebut, kalian harus mencari nih KPK-nya dari 3 dan 4. Jadi KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Kemudian 12 dibagi 3 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8. Dan 12 dibagi 4 adalah 3, 3 dikali 3 yaitu 9. 8 ditambah 9 itu adalah 17. Nah, 5 ditambah 1 ini kan bilangan biasa. Jadi kalian harus taruh juga nih di sini bilangan biasanya. 5 tambah 1 itu 6. Nah, pernya tetap sama, penyebutnya yaitu 12. Nah, 17 ini kan bisa melebihi 12 nih. Jadi, kita mau ngasih nih 12. 12 kira-kira kali berapa ya yang bisa kurang dari 17. Nah, yaitu 1. 12 kali 1 kan 12. Kemudian 17 dikurang 12 yaitu 5. Nah, 5 pernya tetap sama nih, yaitu per 12. Nah, ini kan 6 ini adalah bilangan biasa, dan 1 ini juga bilangan biasa. Kita kan harus menjumlah bilangan biasa dengan bilangan biasa. Jadi, 6 ditambah 1 yaitu 7, dan tetap 5 per 12. Jadi, hasilnya itu 7, 5 per 12. Nah, ini cara kedua nih kalau kalian mau, cara pertama kalau kalian mau menjumlahkan atau mengurangi pecahan campuran. Nah, kalau cara keduanya kalian bisa mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya sama kayak yang udah tadi aku jelasin, yaitu penyebut dikali bilangan biasa ditambah pembilang. Nah, 3 dikali 5 yaitu 15, 15 ditambah 2 yaitu 17. Dan penyebutnya masih sama, yaitu 3. Kemudian 1, 3/4, yaitu 4 dikali 1 sama dengan 4, ditambah 3 sama dengan 7. Jadi 7/4. Kemudian kalian baru nih, ini kan udah jadi pecahan biasa nih. Kalian hitung deh sama kayak gini atau sama kayak contoh-contoh yang lainnya. Jadi penyebutnya itu ada 3 dan 4 sama kayak tadi, yaitu penyebutnya itu jadinya 12. Nah, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 4 dikali 17 yaitu 68. Nah, sama 12 dibagi 4 yaitu 3, 3 dikali 7 yaitu 21. Nah, 68 ditambah 21 yaitu 89 per penyebutnya ini tetap sama yaitu 12. Nah, 12 dikali berapa yang hasilnya ini kurang dari 89. Nah, kira-kira 12 kali berapa ya? Dan itu adalah 12 dikali 7, di mana 12 kali 7 ini adalah 84. Jadi, angka depannya itu 7, 89 dikurang 84 adalah 5 per 12. Nah, hasilnya kan sama, ini sama ini. Jadi, kalian mau pakai cara yang kalian jumlahin dulu bilangan biasanya, baru kalian jumlahin pecahannya, ataupun pecahan campuran kalian jadiin pecahan biasa, itu hasilnya sama. Yang mana yang buat kalian nyaman untuk kerjain, kalian bisa lakuin pakai cara itu. Nah, aku masuk ke latihan soal yang ada di modul yang kalian pegang sekarang. Nah, jadi aku akan bahas satu latihan soal dan sisanya nanti kalian akan bahas sama kakak-kakak SNF yang lain.
Nah, jadi ada soal 7/8 dikurang 3/4 ditambah 1/2. Ini kalian coba nih sambil ngitung kira-kira, kan ini penyebutnya beda-beda semua nih, kira-kira berapa ya penyebutnya atau KPK dari 8, 4, dan 12. Aku hitung sampai 3, nanti aku baru kasih deh jawabannya. 1, 2, 3. Oke. Jadi KPK dari 8, 4, dan 2 itu ada 8. Jadi di sini penyebutnya itu 8, yaitu 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 7 yaitu 7. 8 dibagi 4 yaitu 2. 2 dikali 3 yaitu 6. 8 dibagi 2 yaitu 4. Dikali 1, 4. Nah, 7 dikurang 6 itu 1, ditambah 4 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5/8. Nah, aku akan bahas satu soal ini aja, sisanya kalian akan kerjain bareng-bareng sama teman-teman kalian dan kakak-kakak SNF yang lain. Jangan lupa latihan-latihan soal yang lainnya. Sekian dari aku, semoga ilmunya bermanfaat dan kalian semua jadi paham sama pengurangan dan penjumlahan pecahan. Terima kasih.